Wa an Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat, memintakan ampun atau beristighfar lil mu'minin untuk orang mukmin wal mu'minat dan mukminat kulla Jumatin, setiap hari Jumat. Rawahul Bazzar bi isnadin lajinin, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang layin. Layin itu lunak. Ada yang mengatakan layin itu sama dengan dhaif. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu setiap hari Jumat, khususnya pada saat khutbah Jumat, itu selalu memintakan ampun atau istighfar lil mu'minina wal mu'minat. Jadi memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Maka maksudnya hadis ini, seorang khatib ketika berkhutbah itu dianjurkan harus ada doa memintakan ampun kepada mukminin mukminat. Dan itu yang dilakukan Nabi setiap hari Jumat. Maka ada pendapat mengatakan, melihat bahwa setiap Jumat berarti Rasulullah selalu mendoakan pada saat khutbah Jumat. Kemudian para ulama menyimpulkan berarti doa istighfar lil mu'minin wal mu'minat itu menjadi persyaratan khutbah. Ada yang mengatakan menjadi syarat sahnya khutbah. Kalau kita berpendapat bahwa keistiqomahan Rasulullah mendoakan mukminin mukminat setiap hari Jumat itu dianggap sebagai kewajiban, ya berarti kalau orang khutbah tidak ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu dianggap tidak sah khutbah. Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat yang itu. Di khutbah Jumat itu harus mendoakan sesama orang yang beriman. Salah satu hikmahnya membiasakan hati itu selalu peduli kepada nasib sesama mukmin. Yang kedua, berupaya dengan mendoakan orang lain itu tidak menimbulkan rasa hasud, iri, tidak senang. Karena orang mendoakan itu kan berarti ada hubungan baik. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada hasud. Itu salah satu hikmahnya mendoakan sesama. Jadi kita dilatih dalam hubungan kemanusiaan, terutama sesama orang mukmin, itu jangan sampai
timbul perasaan yang tidak nyambung, tidak senang. Salah satunya cara Rasulullah mengajarkan, biasakan mendoakan kepada orang yang sama-sama beriman. Kemudian ulama salafus shalihin bikin kreasi. Kalau Rasulullah itu mendoakan minimal seminggu sekali kepada sesama mukmin. Kemudian orang dulu ngambil sikap, alangkah lebih baiknya kalau kita setiap hari itu mendoakan sesama muslim, sesama mukmin. Nah, prakteknya ya di dalam wiridan sholat. Jadi kalau untuk orang-orang yang biasa wiridan setelah sholat, itu kalau niru naskah pakem yang diajarkan ulama-ulama dulu, mesti ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan biasa kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bukan hanya yang hidup, al ahya'i minhum wal amwat, termasuk yang sudah mati juga kita doakan. Dan itu bagian dari kepedulian kita kepada sesama muslim. Maka ada cerita orang di alam barzakh, di alam kubur, itu kalau keluarganya tidak punya tradisi mendoakan, kadang-kadang ada anak keluarga tidak sempat mendoakan orang tua. Itu insya Allah mendapat barokahnya doanya teman-teman yang melaksanakan sholat kemudian wiridan. Nah, ada riwayat mengatakan di alam kubur itu ada orang yang dia mendapatkan kiriman dari keluarganya setiap hari, setiap minggu, setiap Jumat, sehingga ada yang merasakan nyaman, merasakan nikmat karena doa dari keluarganya terus berlangsung. Jadi mereka tinggal menunggu kiriman, karena setiap saat mendapatkan doa dari keluarga dan anak-anak. Ada orang-orang yang tidak bisa mengandalkan kiriman itu karena keluarganya tidak pernah mendoakan. Jadi ketika ada pembagian pahala, pembagian nikmat, kerahmatan dari Allah, itu kemudian ikut antri bersama-sama yang lain yang tidak mendapatkan kiriman dari keluarganya. Itu pentingnya mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Jadi ketika antri itu ada yang tanya pada temannya yang tidak ikut antri, sampai tidak ikut antri tak? Ada dum-duman rahmati Allah. Jawabnya, enggak, mau saya ini di sini saja sudah ada kiriman rutin dari anak-anak saya. Saya enggak dapat kiriman, ya malah antri. Itu gambaran ulama dulu supaya kita peduli mendoakan sesama. Itu berarti kalau bicara soal dalil hadis maupun Al-Quran, itu sudah jelas bahwa orang yang beriman itu
diperintahkan untuk mendoakan sesama mukmin, sesama muslim. Jadi nggak usah tanya bisa diterima apa enggak, itu urusannya Allah. Yang penting kita lakukan bahwa itu adalah perbuatan baik. Ya, urusan diterima dan tidak itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Itu yang pertama. Jadi istighfar lil mu'minin wal mu'minat pada saat khutbah Jumat itu wajib bagi khotib untuk mendoakan. Maka pendapat yang memilih dasar ini, kalau ada orang khutbah Jumat kok tidak pakai mendoakan muslimin muslimat atau mukminin mukminat, dianggap tidak sah. Ada pendapat yang kedua mengatakan walaupun itu dilakukan Rasulullah setiap Jumat, karena tidak ada perintah tegas bahwa itu wajib, ya hukumnya hanya sunnah. Perbedaan pendapat di dalam menentukan hukum fikih itu ya berbeda-beda. Ada yang bilang sunnah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan Rasulullah kemudian kita tiru, itu namanya sunnah, mendapatkan pahala. Nah, orang yang berpendapat seperti itu mengatakan pokoknya kebiasaan Rasul yang berkaitan dengan ibadah itu kalau ditiru sunnah dan dapat pahala. Tapi kalau tidak berkaitan dengan ibadah, itu hukumnya mubah. Boleh ditiru, boleh tidak. Rasulullah punya kebiasaan makan misalnya. Itu kan bukan dalam konteks beribadah. Kebiasaan, kebutuhan orang hidup. Kemudian Rasulullah biasa suka makan kurma. Terus kita niru. Itu bukan berarti terus sunnah orang makan pakai kurma itu. Ya boleh aja niru. Bukan termasuk ya Allah, itu barang baik ya ditiru juga. Tapi tidak sampai ada kaitannya dengan urusan pahala. Nabi kalau berpakaian pakai jubah, terus kita niru. Itu hal-hal yang bukan berkaitan dengan ibadah. Kebiasaan saja. Orang Arab itu kalau pakaian ya seperti itu. Dan itu bukan berarti terus kalau kita ngaku muslim, ngaku mukmin, oh Nabi cara berpakaian seperti itu, kita harus niru, bukan begitu. Tapi niru juga boleh, tidak dilarang. Ini kaitannya dengan doa. Maka orang-orang yang ikuti mazhab Imam Syafi'i itu ya protes kalau ada khotib tidak mendoakan sesama muslim. Ya itu tadi, merasa dianggap tidak sah. Itu bagian dari kewajiban. Yang menunjukkan kewajiban itu apa? Ya karena Rasulullah tiap Jumat itu melakukan. Andaikan tidak wajib, ya sesekali mesti ditinggal. Itu dasarnya seperti itu. Ya pakai logika pemahaman. Makanya dalam memahami hadis-hadis Nabi itu kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan. Ya karena lafalnya seperti itu. Berikutnya wa'an Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati
setiap berkhutbah yaqra'u ayatin minal Quran, beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, yudzakirun nasa, untuk mengingatkan manusia, mengingatkan masyarakat. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Diriwayatkan Imam Abu Dawud, asalnya hadis ini berada di kitabnya Imam Muslim. Jadi kata Jabir bin Samurah, Rasulullah itu kalau khutbah selalu membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan jamaah. Maka ayat yang dibaca itu harus terkesan memberikan nasihat, walaupun tidak dalam bentuk perintah. Bentuk perintah itu misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan nasihat dalam bentuk perintah. Jadi intinya pokoknya mengingatkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang berupa cerita, bukan perintah, tapi itu maknanya memberikan nasihat. Misal innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, beramal soleh itu nanti akan mendapatkan surga Firdaus. Nuzulan sebagai imbalan, sebagai penghormatan untuk mereka. Itu ya nasihat, tapi dalam wujud cerita. Pokoknya harus ada ayat Al-Quran yang tujuannya memberikan peringatan dan nasihat kepada jamaah yang hadir. Maka khotib itu dalam memilih ayat-ayat Al-Quran harus memahami bahwa yang disampaikan itu adalah nasihat. Jangan kemudian judulnya A, ternyata ayat yang diambil itu B atau C. Ini gak nyambung. Di khotib itu harus, istilahnya sekarang itu tema dengan ayat yang disampaikan itu harus cocok. Dan itu dilakukan Rasulullah. Khutbah itu selalu ada cuplikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi min itu maknanya sebagian. Yaqra'u ayatin minal Quran, membaca ayat-ayat sebagian dari ayat Al-Quran. Nah, pokoknya harus ada. Dan ini juga sama dengan yang tadi, masalah doa. Kalau Rasulullah setiap khutbah itu mendoakan sesama muslim, ya, menjadi sebuah kewajiban. Sama juga ketika membaca Al-Quran pada saat khutbah Jumat itu juga tidak boleh tidak ada ayat Al-Quran. Makanya orang dulu itu dalam rangka memudahkan para khotib itu sudah bikin naskah khutbah yang permanen. Tapi paling tidak itu sudah disusun, diawali dengan hamdalah. Hamdalah itu ya pokoknya muji Allah. Yang paling populer ya alhamdulillah. Jika orang khutbah itu mesti awalnya itu baca hamdalah, alhamdulillah, kadang diulang sampai 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada yang ditambah alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu maksudnya untuk memberitahukan bahwa khutbah itu sudah dilaksanakan sesuai pakemnya, sudah ada hamdalah.
Pakai redaksi lain juga tidak apa-apa. Ada orang khutbah misalnya terus hamdan wa syukran lillah, sama saja itu muji kepada Allah. Atau nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Makanya di setiap khutbah itu tidak ada yang tidak dimulai dengan hamdalah, karena memang dari Rasul seperti itu. Redaksinya boleh berbeda-beda, intinya muji kepada Allah. Tiada, minimal ada 4 macam. Harus ada hamdalah. Yang kedua harus ada sholawat kepada Nabi. Makanya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu berarti sholawat. Kemudian itu untuk khutbah yang pertama. Kalau digabung ya jadi 5. Berikutnya harus ada wasiat takwa Allah. Rasulullah berikan contoh harus ada ayat Al-Quran yang dibaca untuk mengingatkan jamaah. Itu maknanya pesan takwa. Tidak boleh khutbah terus cerita ngalor ngidul, nggak ada pesan takwa itu. Jadi untuk hati-hati supaya tidak diduga tidak menyampaikan takwa Allah, itu mesti ada ittaqullah haqqa tuqatih. Karena nanti ada yang bertanya, kok nggak ada wasiat takwa Allah? Beda dengan ceramah. Ceramah itu masih nggak ada pesan, pokoknya cerita apa aja, nggak masalah. Tapi kalau khutbah itu ada aturannya. Di pesan takwa, kemudian yaitu dilengkapi dengan baca sebagian ayat-ayat Al-Quran. Terus yang terakhir itu harus ada doa untuk sesama muslim. Malah ulama belakangan tidak cukup mendoakan sesama muslim dalam hal memintakan ampun, tetapi juga hal-hal yang dianggap penting untuk keperluan umat. Biasanya mendoakan supaya umat Islam itu diberikan kejayaan oleh Allah. Kemudian ada yang nambah Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, angkat derajatnya umat Islam dan hancurkan orang-orang kafir. Kalau di Timur Tengah itu selalu, karena di sana konflik terus. Jadi yang namanya doa Allahumma a'izzil Islam wal muslimin itu terus berkumandang ketika khutbah Jumat. Terus berdoa supaya musuh-musuh Islam itu dibikin terpuruk oleh Allah. Jika ada yang menggunakan redaksi Allahumma ansur man nasaraddin wal man qadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Itu ya doa tambahan belakangan oleh para ulama salafus sholihin, para tabi'in ya. Karena situasi umat itu sudah berbeda. Kalau di zaman Rasul enggak banyak orang macam-macam, sehingga yang dibutuhkan hanya doa istighfar, memintakan ampun. Akhir-akhir itu persoalannya umat Islam banyak. Termasuk tambahan terakhir doa yang sering dikumandangkan ulama-ulama Timur Tengah itu mendoakan supaya sebuah negeri itu diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik. Jadi itu dimasukkan di dalam doa khutbah Jumat. Kenapa kok di khutbah Jumat ya? Tabarukan dengan hadis yang kemarin,
bahwa pada hari Jumat itu ada sebagian waktu yang mustajab kalau dipakai berdoa. Ada yang mengatakan waktu mustajab itu di tengah-tengah antara khutbah dengan sholat, sehingga pada saat berdoa itu ditambahi yang macam-macam itu kan. Ada yang pakai pakem asli ya, pokoknya yang penting mendoakan, berselawat kepada Nabi, mendoakan sesama muslim, kemudian ditutup Robbana Atina gitu kan. Dan itu khotib harus tahu. Asal usulnya, redaksi dan pakemnya khutbah begitu itu harus paham. Gak iso terus yang penting tuku buku khutbah, kumpulan khutbah Jumat terus ditiru, gak ngerti karepe. Ya belajar. Apa sih kok ono alhamdulillah, apa kok ono tungane barang muslimin muslimat. Jadi ketika nanti paham itu bisa merubah sendiri redaksinya.